Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang saya hormati para oponen yang mendengarkan presentasi saya ini. Kemudian khususnya saya hormati para dewan penguji, khusus juga kepada ketua dan penguji sekaligus dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Nur Agustina SKP MSI. Izinkanlah saya pada hari ini mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Resiliensi Remaja Pengguna Aktif Media Sosial di Kota Depok, maka sidang akhir skripsi. Adapun outline-nya itu dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Untuk pendahuluan, dari latar belakang, saya mengambil penelitian ini dari sisi remaja, bahwasanya remaja itu masa transisi dari anak menuju dewasa, kemudian terjadi dalam 3 tahapan, remaja awal, tengah, akhir. Di Indonesia bahasa usia remaja itu dari usia 10 tahun sampai 18 tahun. Ini melakukan BR 2019 Permenkes nomor 25 tahun 2014. Remaja itu terjadi pada kekacauan emosional, stroke and stress. Seperti terjadi ketakutan, fobia, depresi, kecemasan, perubahan fisik dan hormonal, tuntutan lingkungan dan sosial. Griffith et al. 2021, Mancini et al. 2023, National Academy of Science 2019. Stress resilience di peluang menghadapi tekanan internal dan eksternal. Lingkungan sosial remaja semakin luas, terutama dia mendekat teman sebaya, dan juga terjadi interaksi sekarang itu dengan media sosial. Di Indonesia et al. 2019, Morocco 2009, Maleman et al. 2022. Waktu yang dihabiskan untuk media sosial rata-rata 2-3 jam dan sehari di Indonesia, bahkan 3 jam 23 menit. Ini kerentanan masalah kesehatan, tapi di sisi lain meningkatkan komunikasi pengetahuan di remaja itu sendiri. 2022, Ryan Drop 2018, Victorian Fox 2018, 2023. Adapun media sosial yang diikuti remaja itu antara lain TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Twitch, WhatsApp, Reddit, Tumblr, dan lain-lain. Pew Research Center 2022. Dari interaksi di media sosial tersebut, itu tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari sosial bagi remaja itu seperti menghargai diri, dukungan sosial, ekspresi diri, menyebarkan kebaikan melalui sosial, silaturahim, toleransi keberagaman, bahkan promosi bisnis. Ini BSRO 2014 dan BSRO 2020, Kennedy 2019, Ajak Komersial Maret 2018. Adapun dampak negatif media sosial bagi remaja ini harus kita waspadai itu terkait kecanduan media sosial, dalam universitas akademik, cyberbullying, peningkatan tekanan mental, penyakit diri sendiri, percobaan bunuh diri, kemudian masalah kesehatan, jenis kelamin laki-laki itu lebih tinggi skornya daripada perempuan terkait mental use. Jadi DRO 2022, GovTO 2022, dan Mounts 2020. Ini infografis terkait dengan penggunaan internet dan media sosial di global maupun di Indonesia itu sendiri. Semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan di Indonesia itu untuk penetrasi internet itu paling tinggi di usia remaja 13-18 tahun tadi. Dari sisi resiliensi pada remaja, itu faktor resiko dan faktor protektif itu resiliensi pada remaja. Lingkungan keluarga positif, teman-teman sportif, idola, hingga gaya online itu sendiri seperti media tadi. Kayak 2017, 2018, McLaughlin et al. 2021. Jadi resiliensi itu diperlukan remaja untuk mendapatkan coping positif agar meminimalisir dampak negatif di media sendiri. Sementara penelitian resiliensi terkait remaja pengguna media itu masih tergolong langka atau minim, baik global maupun baik internasional maupun di tingkat nasional, sehingga saya sebagai peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian yang berfokus pada tingkat resiliensi remaja pengguna aktif media sosial, khususnya di Kota Depok, salah satu kota penyangga di DKI Jakarta, Jabodetabek. Rumusan masalahnya, kelompok usia remaja, terutama rentang 13-18 tahun, itu pengguna aktif media sosial terbesar di Indonesia. Penggunaan media sosial aktif ke remaja memberikan dampak positif maupun negatif. Resiliensi diperlukan agar remaja memiliki coping yang positif sehingga meminimalisir dampak negatif media sosial. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengantisipasi gambaran tingkat resiliensi remaja pengguna aktif media sosial di Kota Depok. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana karakteristik remaja pengguna aktif media sosial di Kota Depok? Dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis smartphone digunakan, media sosial digunakan, durasi penggunaan media dan tujuan penggunaan media sosial.
Kemudian bagaimana gambaran resiliensi remaja pendengar dari Kota Depok sendiri. Tujuan umumnya mengidentifikasi gambaran resiliensi remaja pengguna aktif media sosial Kota Depok. Khususnya itu kita mengidentifikasi sebaran data demografi, kemudian juga terkait dengan karakteristik penggunaan media sosial, mengidentifikasi gambaran resiliensi remaja pengguna aktif media sosial, karakteristik responden, dan karakteristik penggunaan media sosial sendiri. Sedia teratur penelitian yang peneliti lakukan sebelum melakukan menetapkan judul atau latar belakang. Ini dari penelitian di dalam negeri ataupun di luar negeri. Manfaat penelitian ada bagi penelitian keperawatan, bagi pendidikan pengetahuan, dan bagi penelitian keperawatan. Untuk bagi penelitian keperawatan agar dapat mempertimbangkan asuhan keperawatan, terutama bagi klien usia remaja, bagi pendidikan perkembangan ilmu perawatan, jadi bahan pengembangan kurikulum terkait dengan pengalaman medis sebagai pengembangan remaja, kemudian penelitian keperawatan diharapkan jadi acuan atau tambahan data terkait pengaruh media sosial bagi tumbuh kembang psikologis remaja. Jawaban pustaka, ini kerangka teorinya. Kemudian metode penelitian, kerangka penelitian itu dari karakteristik remaja sendiri, kemudian karakteristik penggunaan media sosialnya. Kemudian dikaitkan dengan tingkat resiliensi remaja. Untuk definisi operasionalnya, seperti yang ditampilkan di PowerPoint, ada tingkat resiliensi remaja ini menggunakan alat ukur kuesioner Child and Youth Resilience Measure. Jadi CRR ini ada 17 item pertanyaan. Diadaptasi ke dalam bahasa oleh Bolaguan Jeffries tahun 2019. Desain penelitiannya dengan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Ini populasi dan sampel. Populasi targetnya seluruh remaja pengguna aktif media Kota Depok, terutama remaja tengah dan akhir, 13-17 tahun. Populasi terjangkau remaja sedang menempuh pendidikan di SMP dan SMA Kota Depok, terutama di tahun ajaran 2022-2023. Memiliki rentang usia 13-17 tahun, jumlahnya sebesar 103.381 siswa. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi penulis tetapkan sebelum pengambilan data. Besar sampel kemudian langsung mesolvin sama perhitungan ada 442 sampel, 442 orang siswa dibagi dengan 221 masing-masing siswa di SMP dan SMA. Teknik samplingnya teknik probability sampling dengan cara cluster sampling. Ini ada perhitungan proporsinya. Diklasterkan Kota Depok berdasarkan arah mata angin utara, selatan, barat, timur. Kemudian ada kecamatan di klaster tersebut, dipilih satu kecamatan. Kemudian dipilih satu SMP dan satu SMA. Dapatkan SMP-nya ada 4, SMPN 21 Depok, SMP Perjuangan Terpadu, SMP Azhar, SMPN 23 Depok. Kemudian SMA-nya ada 4 juga, SMA swasta Islam Didaktika, SMA 1 Depok, SMA 10 Depok, sama swasta Islam Terpadu Asia dengan masing-masing jumlah proporsi tadi. Tempat waktu penelitian, kemudian etika penelitian, ada efisien, human dignity, kemudian justice. Jadi peneliti sudah menyatakan lolos uji etik oleh FIKUI. Pengumpulan data ini dilakukan secara online, Google Form, tapi peneliti melakukan pengumpulan secara langsung datang ke tempat yang dituju, ke sekolah yang jadi target pengambilan data, tapi untuk pengisiannya dengan cara Google Form. Ini contoh sebelum dijadikan Google Form. Ini versi Google Form, ada linknya itu sendiri. Ini instrumen CRR. Untuk uji fase soliditas, peneliti menggunakan uji VR yang dilakukan oleh Borolago dan Jeffries tahun 2019. Itu kelembapannya 0,902 di Kota Bandung. Prosedur pengumpulan data, organisasi ini sudah pengolahan data,
peneliti melakukan pengolahan data di Microsoft Excel, kemudian ditransform, diekspor ke SPSS, aplikasi, akses data dengan akses data univariat, yang numerik menggunakan tendensi sentral, yang kategorik menggunakan distribusi frekuensi. Kemudian juga dilakukan uji tabulasi silang, cross tabulation, agar dilihat kecenderungannya dari karakteristik demografis responden juga penggunaan media sosial. Ini lanjut ke bab selanjutnya, bab 4 dan 5 hasil penelitian pembahasan. Sebelum dilakukan uji univariat, peneliti melakukan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov Smirnov. Jadi one sample Kolmogorov Smirnov test itu dari usia, durasi penggunaan media sosial, tingkat resistensi remaja. Itu didapatkan p-value-nya dari ketiga data yang numerik ini itu kurang dari 0,05. Jadi karena data tidak terdistribusi normal, karena data tidak terdistribusi normal, karena PPL-nya kurang dari 0,05 yang seharusnya lebih dari 0,5. Sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan median sebagai cut off point pada tingkat resistensi remaja nanti, karena nanti akan dikategorikan tinggi dan rendah. Ini gambaran karakteristik responden di Kota Depok. Dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, nama sekolah, kemudian tempat tinggal atau domisili. Ini gambar kasus penggunaan media sosial oleh responden. Jadi ada jenis smartphone yang digunakan, media yang digunakan, durasi penggunaan tujuan penggunaan media sosial. Untuk distribusi frekuensi usia, durasi, dan jenis smartphone, peneliti jadikan kategorisasi lagi. Seharusnya usia tadi kan untuk yang min-nya itu rata-rata 15,34 tahun. Untuk median 15 tahun, usia di 15 tahun. Adapun setelah melalui proses kategorisasi lagi agar nanti bisa diuji tabulasi silang dan disederhanakan oleh peneliti sesuai dengan teori yang dari WHO disebutkan maksudnya untuk remaja itu dibagi dua, remaja muda dan remaja lanjut. Remaja muda itu 10 sampai 14 tahun, kemudian remaja lanjut 15 sampai 19 tahun. Untuk frekuensinya itu yang terbesar adalah remaja lanjut di usia 15 sampai 19 tahun. Frekuensinya 31 orang atau persentasenya 67,6%. Untuk durasi juga dikategorisasikan sebelumnya. Untuk durasi itu didapatkan rata-ratanya 4,37 jam penggunaan media sosial. Mediannya 3,5 jam. Kata tidak distribusi normal maka digunakan media 3,5 jam. Untuk durasi sendiri untuk menurut pediatrik, amakan pediatrik itu ada dua yang dikatakan tinggi itu lebih dari 2 jam untuk remaja ya, untuk remaja. Menurut teori untuk rendah kurang dari sama dengan 2 jam. Jadi yang terbesar itu memang adalah tinggi, lebih dari 2 jam. Frekuensinya 31 orang atau persentasenya 67,6%. Kemudian jenis smartphone digunakan, kalau sebelum tadi masih ada beberapa jenis smartphone dari Android, iOS dikategorisasikan oleh peneliti juga sesuai dengan teori. Disebutkan ada 3 level untuk smartphone, itu ada high level, medium level, dan low level. Untuk high level, untuk yang paling besar memang adalah medium level. Di frekuensi 79 orang, persentasenya 20,2%. Selanjutnya untuk gambaran sensi responden Kota Depok itu dengan memakai cut off mediannya adalah 68, skor 68. Itu yang terbesar adalah kategorinya rendah atau skornya dengan kurang dari sama dengan 68. Dengan frekuensi 223 orang, persentasenya 50,1%. Tapi ini hanya terpaut 0,2% dari kategorisasi tinggi, yaitu 49,9%. Ini bisa dilihat dari kuesioner sendiri dari 17 item. Itu jika dilihat dari item tersendiri,
Pada dasarnya skala Likert pada skala 4 sampai 5 itu mendominasi setiap item pertanyaan. Namun ada item pertanyaan di nomor 8 yaitu personal soft skill. Jadi di CRMR itu ada terbagi dua, soft skill, personal dan caregiver soft skill. Jadi di nomor 8 itu masuk dalam personal soft skill, itu skala dari 1 sampai 3 itu yang mendominasi. Ada 331 total responden totalnya. Ini terkait dengan komunikasi dengan keluarga atau orang tua terkait perusahaannya. Kemudian faktor proficiency, dukungan sosial, orang tua, keluarga, persahabatan positif itu memang jadi faktor proficiency. Jadi di pertanyaan nomor 8 ini yang memang skala Likert-nya banyak menjawab di 1 sampai 3. Kemudian terkait dengan usia dan ini dari cross tabulation, tabulasi siang, antara usia dan tingkat pendidikan dengan tingkat resiliensi remaja pengguna media sosial, itu dari hasil analisis datanya itu univariat, tingkat resiliensi tinggi itu ada di rentang usia remaja muda 11 sampai 14 tahun, sekitar 51,4%. Dan kategori resiliensi rendah itu sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMA 50,6%. Di penelitian sebelumnya yang dengan Ramadhan 2020 menunjukkan bahwa usia remaja muda itu memang memiliki tingkat resiliensi lebih tinggi karena dipengaruhi faktor protektif, beberapa faktor protektif. Kemudian memang di strategi coping itu ada terbagi 3. Problem focus, fokus pada masalah, emotion focus, fokus pada emosi, apa dan penghindaran. Itu dia SRO 2012. Jadi si remaja muda ini memang lebih banyak menggunakan strategi coping penghindaran. Jadi dia masa bodoh dengan masalahnya sehingga itu yang mungkin menyebabkan resiliensinya menjadi lebih tinggi, ketahanan lebih tinggi. Ini menurut Esberg et al. 2018, Dodge and Petman 27, William and McGurk Delisi 2019. Namun usia itu tidak konsisten sebenarnya dalam tren setiap coping yang teliti. Jadi kadang naik, kadang turun. Jadi beberapa seperti hampa pertama skenario 2007. Jadi usia tidak konsisten juga sebenarnya. Tidak selalu remaja muda itu resiliensi tinggi. Kemudian jenis kelamin dan tingkat resiliensi remaja pengguna aktif media sosial. Kalau tadi dengan terkait dengan usia, ini dengan jenis kelamin. Di hasil penelitian saya ini digambarkan bahwasanya jenis kelamin laki-laki cenderung memiliki tingkat resiliensi rendah 57,1%. Jadi di penelitian di Niambora Muangi 2017 itu disebutkan bahwasanya, dan juga penelitian oleh remaja di Jepang itu perempuan memiliki conscientiousness yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Kemudian di Mokodentaku 2018 di tadi Niambora Wangi juga disebutkan resiliensi remaja lebih banyak diperoleh oleh anak perempuan. Kemudian penelitian oleh Okta Verina jenis kelamin wanita lebih banyak 2021 ya. Jenis kelamin wanita lebih tinggi resiliensi daripada laki-laki. Sementara penelitian lain justru tidak ada perbedaan tingkat resiliensi antara jenis kelamin laki dan perempuan. Seperti disebutkan Boro Laguan Jepres 2019, Ramadhan 2020, Ripka 2020, Yuniati 2023. Laki-laki lebih berorientasi pada tindakan asertif dan berfokus pada masalah untuk gaya coping. Sedangkan perempuan dia juga dapat memperoleh dukungan sosial untuk meningkatkan resiliensi dan mengurangi stres. Alcantara et al. 2003, Jamdal et al. 2012, Master Intelligent 2012, Tenor, Nasnar 2019, Tamras et al. 2022. Jadi lagi-lagi ada ketidakkonsistenan juga di jenis kelamin. Kadang laki-laki lebih tinggi, kadang perempuan juga lebih tinggi. Ini juga peneliti lihat cross tabulation berdasarkan nama sekolah dengan tingkat resiliensi remaja pengguna media sosial. Jadi dari hasil peneliti ini disebutkan bahwasanya SMP Perjuangan dan Informasi Terpadu Kota Depok dan di SMP IP, SMP Islam Az-Zahra itu memiliki resiliensi tinggi masing-masing 60%.
Jadi peneliti melihatnya dari sisi sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi sekolah negeri memiliki menurut Yunat et al. 2019 itu memiliki tingkat sensitivitas kecemasan jauh lebih tinggi dari sekolah swasta. Begitu juga penelitian oleh Alam 2020. Siswa sekolah menengah swasta lebih berbeda secara signifikan pada dimensi penerimaan. Namun status negeri swasta bukanlah faktor yang dipengaruhi selalu mempengaruhi sebenarnya. Ini seperti yang dilakukan oleh Razia 2016, ternyata sekolah swasta justru lebih tinggi stres akademiknya. Kemudian Tenmozi 2020 juga menyebutkan sekolah swasta memiliki stres yang lebih tinggi juga. Jadi sebenarnya waktu bersama keluarga orang tua, kemudian aktivitas fisik, program ekstrakurikuler dan bimbingan konseling itu mempengaruhi sebenarnya kan terkait ini. Ini Benajat al 2018 dan 2020 Hadawai al 2012. Kemudian terkait dengan domisili atau tempat tinggal, ini berdasarkan kecamatan yang peneliti ambil di cost tabulation, didapatkan hasil bahwasanya digambarkan di Kecamatan Sukmajaya dan Cirodong itu tingkat resiliensinya cenderung rendah, masing-masing 100%. Kecamatan geografis agak di pinggir dari pusat kota Depok, tidak bersama dengan provinsi DKI Jakarta, namun bersama dengan Kabupaten Bogor untuk Kecamatan Cirodongnya. Jadi resiliensi di menikah remaja perkotaan dipengaruhi oleh faktor hardness yang tinggi menurut sekitar 2019. Dalam analisis data disebutkan bahwa strategi coping dan manajemen waspada remaja, tingkat spiritualitas remaja di perkotaan yang berprofil tinggi dan mantap tingkat spiritualitas. Jadi memang di penelitian disebutkan Muhammad Timopa et al. 2008 et al. Dan Zumeroni 2019 ini disebutkan bahwasanya remaja di perkotaan itu lebih tinggi resiliensinya dengan beberapa faktor. Namun menurut Profesor Eric Amoris justru masyarakat pinggiran kota itu lebih cenderung tingkat lebih rendah, lebih tinggi karena kepuasan hidup persebagian bersama Amoris 2019. Jadi tidak selalu perkotaan pinggir kota atau pusat kota itu jadi penentu resiliensi. Kemudian terkait dengan jenis smartphone digunakan di cross tabulation itu di sini ditunjukkan bahwasanya smartphone dengan high level itu memiliki resiliensi tinggi yaitu sekitar 59,8%. Peneliti saya memang belum menemukan penelitian yang khusus membahas terkait jenis kelas smartphone dengan tingkat resiliensi. Cuman saya kaitkan dengan spesifikasi yang lebih tinggi, spesifikasi smartphone yang dimana smartphone high level itu memang memiliki spesifikasi lebih tinggi. RAM di atas 6 GB, kemudian memorinya lebih besar, tentunya harganya jauh lebih besar. Menurut penelitian Zhang et al. 2023 bahwasanya dari sisi status sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi tingkat efikasi diri, kemudian kepercayaan diri lebih tinggi, kemudian yang et al. 2022 semakin tinggi sosial, semakin banyak sumber daya diakses. Namun di sisi lain penelitian Ripka ini sebenarnya Ripka 22 dan Zaini belum tidak ada perbedaan signifikan antara terkait ekonomi itu sendiri. Jadi saya melihatnya dari sisi kapasitasnya, kemudian dari sisi status ekonominya untuk jenis smartphone ini. Kemudian media sosial yang digunakan, ini kecenderungan yang rendah itu ada pada base station 100%, Discord 66,7%, Facebook 66,7%, YouTube 59,1%, TikTok 55,7%. Sedangkan yang tinggi adalah Twitter 61,5% dan Instagram sekitar 55,5%. Dan di sini menariknya ada media sosial yang tidak peneliti kenal sebagai generasi milenial, yang mungkin hanya dikenal generasi Z, yaitu bisnis dan Discord. Dan ternyata bisnis dan Discord itu adalah untuk anime, untuk media sosial ataupun chatting, kemudian komunitas bagi pecinta anime, sehingga mereka bisa saling berinteraksi, video call secara bersama-sama. Jadi dari sisi ini ternyata mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton video, anime tadi, lagu, game, ataupun konten media sosial. Kemudian pengguna TikTok yang kecanduan itu menunjukkan kondisi kesehatan mental lebih buruk
menurut penelitian Chow et al. 2023, Stawoniski dan Aurok 2022. Di sisi lain, generasi Z berpikir terbuka, lebih beragam secara etnis dibandingkan generasi sebelumnya. Gen Z memiliki perhatian kepedulian statistik emosional. Ya, ada beberapa faktor juga mempengaruhi terkait media sosial ini. Kemudian durasi menggunakan media sosial, hasil penelitian menunjukkan durasi yang rendah cenderung resiliensi yang tinggi, yaitu 54,2%. Ini membuktikan bahwasanya waktu screen time itu waktu menatap layar itu berhubungan kecemasan dan depresi semakin tinggi. Waktu menatap layarnya semakin tinggi juga kecemasan depresi. Animal Force and Bars 2019, Parent 2016. Terkait juga kualitas tidur yang buruk dan perilaku penundaan akademik, ini Nieder Masalah 2021, Nur Cahaya 2003, PSA 2019, Yakut dan Kuru 2020. Namun para peneliti melakukan penggunaan teknologi komputer termasuk media sosial ada hubungan positif juga dengan hubungan sosial dengan teman sebaya, usia sekolah maksudnya 2020. Jadi memang dari sisi interaksi dengan teman sebaya juga ada hubungan positifnya. Untuk tujuan menggunakan media sosial, step dengan aplikasi remaja. Di sini di penelitian ini digambarkan bahwasanya tujuan kompetisi atau perlombaan 100%, membuat konten 100%, menulis cerita hidup 100%, dan pencari yang menggoreng drama itu sebenarnya berarti yang tinggi. Ada yang menarik yang menggoreng drama. Jadi tujuan-tujuan di atas menurut peneliti itu ternyata terkait dengan eksplorasi perasaan dan hobi sebagai coping dan pemecahan masalah. Jadi menurut Armstrong et al. 2011 dan Niels et al. 2014, orang yang mampu mengindustri suasana positif menjadi lebih bahagia dalam keadaan positif maupun cenderung lebih sehat secara fisik dan mental. Kemudian terkait kompetisi game online seperti e-sport juga terbukti memiliki manfaat pada kesehatan mental. Chen et al. 2022, Sardi et al. 2017, Yu dan Chen 2021. Manfaat lainnya seperti koordinasi tangan mata, kesadaran spasial, kemudian perhatian fokus tergantung juga potensi permainan terkait dengan game online. Itu tadi dari hasil dan pembahasan. Kemudian terkait dengan keterbatasan penelitian. Ada dua keterbatasan penelitian ini. Yang pertama, adanya perubahan kebijakan pendanaan penelitian. Jadi peneliti selaku yang mendapatkan bantuan tugas belajar, sebenarnya awalnya dijanjikan full mendapatkan bantuan penelitian dari awal penelitian, sehingga peneliti tidak masalah dengan kondisi yang memang sampel yang besar, kemudian jarak dan waktu yang juga lumayan besar juga. Tapi ternyata perubahan kebijakan kemarin untuk pencairan dana penelitian baru dilakukan di akhir tahun ini, Desember 2023 ini, karena ada perubahan anggaran di sponsor peneliti, yaitu pemerintah daerah. Kemudian adanya perbedaan jadwal kurikulum kegiatan masing-masing sekolah. Jadi masing-masing sekolah punya perbedaan kurikulum, perbedaan jadwal, sehingga peneliti tidak bisa terlalu banyak minta waktu untuk pengambilan data, pengambilan sampel, sehingga ada sampel yang kurang di satu sekolah, tapi ada juga sekolah yang kelebihan sampel. Jadi, yang awalnya 442 justru 445 sampel responden yang peneliti dapatkan. Tapi untuk beberapa sekolah justru kurang, karena tadi peneliti tidak bisa memaksakan sesuai jadwal peneliti, tapi harus mengikuti jadwal kurikulum dan kegiatan sekolah. Ada yang SMP, ada yang SMA. Implikasi penelitian ada untuk remaja, orang tua peserta sekolah. Jadi orang tua melalui penelitian ini dituntut perannya untuk komunikasi dua arah, empati, kemudian jadi role model bagi si remaja sendiri. Sekolah juga termasuk guru, menjadi jembatan komunikasi antara remaja dan orang tua melalui program pembelajaran. Kemudian orang tua dan pihak sekolah serta pengasuh memberikan pengawasan dan perhatian. Pihak sekolah memfasilitasi aktivitas kegiatan sesuai minat bakat remaja. Kemudian pemerintah Kota Depok, aplikasi penelitian pada pemerintah Kota Depok juga, pemerintah Kota Depok merancang pembangunan menyusun anggaran daerah untuk pemerintah pembangunan, tidak memandang ini pusat Kota Depok atau pinggiran Kota Depok. Pendidikan keperawatan, adanya kurikulum berbasis Pedinbes, kemudian untuk langsung aspek intervensi untuk meningkatkan resistensi khususnya bagi pengawasan sosial. Selain keperawatan, perawat
memberikan mengembangkan keperawatan, terutama bagi remaja melalui edukasi, promosi kesehatan, screening, kemudian diskusi maupun brainstorming advokasi pihak terkait. Penelitian keperawatan ini jadi acuan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun juga hubungannya juga media sosial dengan sosial remaja. Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian ini adalah tingkat resistensi remaja pengguna media sosial itu ada dalam kategori rendah di Kota Depok. Tingkat resistensi remaja pengguna media sosial Kota Depok ada dalam kategori rendah yaitu sekitar 50,1%. Remaja muda pengguna aktif media sosial yang tinggi atau 51,4%. Jenis kelamin laki-laki tingkat resistensinya rendah 57,1%. Tingkat SMA resistensinya rendah 50,4%. Sekolah di SMP Perjuangan Informatika Terpadu Kota Depok dan SPIP Az-Zahra Kota Depok resistensinya tinggi dengan presentasi sama-sama 60%. Kemudian domisili Kecamatan Sukmajaya dan Cirodong resistensinya rendah itu sekitar 100% sama-sama 10%. Kemudian remaja pengguna aktif media sosial dengan jenis smartphone kelas high level 57,8%. Itu cenderung resistensinya tinggi. Ada 4 media sosial yang cenderung menjadikan remaja ada pada resistensi rendah, yaitu Base Station 100%, Discord 66,7%, Facebook 66,7%, YouTube 59,7%, dan TikTok 55,7%. Kemudian kecenderungan tingkat resistensi tinggi ada pada Twitter 61,5% dan Instagram 55,5%. Durasi penggunaan media rendah kurang dari 2 jam cenderung memiliki tingkat resistensi yang tinggi 54,5% dan tujuan menggunakan media sosial untuk mengikuti kompetensi perlombaan 100%, membuat konten 100%, menulis cerita hidup 100%, dan menggunakan drama 100% cenderung memiliki tingkat resistensi yang tinggi. Saran bagi orang tua dan pengasuh, hendaknya orang tua memberikan komunikasi efektif 2 arah di role model bagi remaja, terutama di masa sulit dan menguras hati. Kemudian pengawasan bimbingan arah bagi remaja saat menggunakan smartphone, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan jika dirasa ada hal-hal yang mengganggu, menimbulkan gangguan kesehatan mental remaja. Dari pihak sekolah diharapkan meningkatkan model kurikulum, kegiatan formal ekstrakurikuler untuk remaja. Guru dapat menjadi role model, kemudian sekolah disarankan terus berkolaborasi dengan tenaga medis, perawat kesehatan untuk screening tumbuh kembang tingkat remaja. Minimalkan penggunaan smartphone media sosial digunakan sekolah kecuali untuk memang tugas-tugas sekolah yang sudah diprogram. Untuk pemerintah Kota Depok disarankan bisa turun langsung ke lapangan mengaspirasi remaja, komunitas anak muda, sekolah serta masyarakat pertumbuhan remaja, kemudian meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan seluruh Kota Depok hingga tingkat kelurahan, menjadikan kalangan baik dari akademisi, orang tua, termasuk juga remaja, sekolah dan lain-lain, termasuk peneliti itu bisa menjadi mitra bagi perancangan pembangunan Kota Depok. Kemudian bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk terus mengembangkan penelitian terkait hubungan antara tingkat resistensi remaja dengan pengalaman sosial aktif maupun penelitian tentang faktor-faktor pengaruh remaja khususnya di Kota Depok. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan program intervensi yang dapat dikolaborasikan dengan sekolah. Kemudian cakupan sampel bisa lebih besar lagi, tidak hanya di Kota Depok saja, tapi mungkin skalanya sudah provinsi, Jawa Barat misalnya, ataupun skala nasional. Demikian nih daftar pustaka yang saya ambil jadi referensi. Ini dokumentasi pengambilan data. Ini dari pihak sekolah, pihak dewan guru yang mendampingi dari SMP dan SMA, 4 SMP dan 4 SMA. Alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan beliau semua. Sambut baik, walaupun dengan kebijakan kurikulum masing-masing. Ini di tingkat SMP dan SMA. Sambut baik juga, antusias oleh para generasi Z. Demikian presentasi dari hasil penelitian saya terkait gambaran resistensi remaja pengguna aktif media sosial di Kota Depok. Saya mohon maaf, kesempurnaan Allah SWT. Saya dengan Allahumma waffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.